Shalom, selamat pagi semua. Ketemu kembali kita pada live kita pada pagi ini. Oke, hari ini saya akan bimbing. Sebelum kita mulai, saya bimbing kita dalam doa. Haleluya Bapa, kami juga terima kasih atas kemurahan-Mu, atas kami sangat bersyukur karena dapat bertemu di dalam live streaming kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan naikkan lagu pujian dan penyembahan kamu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita mulakan lagu kita yang pertama. Hari ini merasa bahagia. Oke.
hati kita untuk naikkan lagu penyembahan ini. Yang kau hidup. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus dosaku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Kau ini. Bukan
sediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Bapa kami sudah terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini, di mana siapa saja yang mendengar ini. Berkatilah mereka di mana saja mereka berada. Haleluya, haleluya. Inilah persembahan kami. Berkatilah setiap kami. Haleluya, haleluya. Kami yakin Roh Kudus-Mu mengalir di setiap tubuh kami. Haleluya, Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, shalom, salam dan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah dalam bulan terakhir. Saya harap ini merupakan ibadah witir kita yang terakhir juga buat musim ini, buat nom ini. Kita haraplah ada pengumuman yang terbaik dari Perdana Menteri sesuai dengan PKP dia pemulihan ini pada akhir Ogos ini. Minggu depan kita akan mengadakan ibadah secara fizikal normal seperti biasa dan juga merupakan perjamuan kudus kita bersama untuk minggu depan. Haleluya, mari kita serah waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami mendengar firman-Mu, kami mengandar hanya Tuhan yang berkuasa, hanya Yesus yang mengambil alih dalam kedudukan setiap pelayanan kami. Kami makin direndahkan, Yesus makin dibesarkan, Roh Kudus yang mengurapi kami. Dan juga kami berdoa bagi firman-Mu maupun kebaktian hari ini Tuhan. Kami berbakti kepada Allah Yesus yang hidup,
yang punya segala isinya. Kami andalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Amin. Baik, seperti yang sedia maklum, yang seperti kita belajar, kita mau master ya, kita mau dalam Mazmur 23 ini seperti yang saya janjikan, kita akan bahas ayat demi ayat sebanyak 6 kali, maksudnya 6 minggu lah. Minggu depan maksudnya minggu yang 4. Minggu ini merupakan siri yang ketiga yang kita mau lihat, dan kita lihat ayat yang ketiga. Ya akan cepat ya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Manis tak ya, kalau kita makan buah yang manis, yang enak, firman Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar. Nah saudara, kita lihat ya, yang pertama dari E dan B. E, B, C, banyak ayat tuntutan di situ. Kalau kita bagi ayat demi ayat, sebab itu firman Tuhan. Menarik untuk kita belajar bersama, maka itu kita katakan belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Baik, ia menyegarkan jiwaku. Ya, ini ayat yang pertama, saudara. Nah, di sini terjemahan Inggrisnya Tuhan menyegarkan itu, saudara, adalah memulihkan, restoration, restore ya. Itu segar, kita disegarkan. Ya, tidak ada manusia yang tidak mau disegarkan. Betul, saudara? Semua manusia itu mau disegarkan. Ya, bayangkan kalau Anda keletihan, ya, balik kerja, kalau Anda terus tidak mandi rupanya, muka Anda pun rasa lemah. Tetapi ketika Anda bangun pagi, Anda mandi, wow, mukamu secara besri ini dikatakan disegar, refresh, orang kata restore. Ia menyegarkan, ya, sebab untuk kita menghadapi cabaran itu memerlukan penyegaran. Kalau kita sering asik lemah saja, makanya Tuhan, kalau kita di luar Tuhan tidak ada yang menyegarkan kita, itu seringkali kita berputar sana macam seolah kehidupan badan kita ini tidak mandi begitu, sering asik sana, komplain sana, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan ini. Tapi kalau kita segarkan keadaan kita, minda kita, maupun kehidupan rohani kita itu, mungkin kita lebih think out of box, sesuatu yang baru kita terima, sesuatu yang baru kita dapat, baru kita dapat mengatakan kehidupan ini sangat bermakna. Amin, haleluya. Nah, keadaan ayat ini menggambarkan, saudara, kalau kita kembali kepada teks ini, di mana ayat ini menceritakan, saudara, menggambarkan keadaan domba yang sesat yang ditemukan. Ya, gambaran nih. Ia menyegarkan jiwaku. Seperti dalam Yesaya 49, di mana umat Israel itu hidup dalam pembuangan. Ya, Raja Daud membayangkan bagaimana saat itu, saudara, mereka tidak seperti kehidupan sebelumnya. Ya, ketika itu Raja Daud masih dalam penggembalaan. Ya, masih itu mereka merenung bagaimana penyertaan Tuhan. Sebab mereka hidup dalam pembuangan. Maka saat itu keadaannya mereka mau yang bagaimana itu kan sebelum itu, kalau Anda lihat anak Solomon zaman kemilangan itu yang mereka mau, ya, penyertaan. Semua kita mau dalam keadaan yang dipulihkan, sebab hubungan itu, saudara, ya, sebab hidup keadaan yang dalam pembuangan begitu. Nah, saudara, memperlihatkan perkara ini, gambar ini saya seperti orang yang sesat, ya, supaya jiwa mereka itu disegarkan, dipulihkan. Amin. Setiap pribadi kita, sel-sel hidup dalam tubuh kita ini harus dihidupkan dan dipulihkan, baru Anda nampak sehat. Coba Anda tidak mau makan sesuatu, pasti sel Anda itu akan mati kan, ataupun Anda kurang sehat, Anda kurang bersenang kan, ya, maksudnya sel itu masih tetap yang sama, tidak ada sekel dia. Jadi kembali kepada kita, siapakah yang menyegarkan jiwa kita? Sekali lagi saya tekankan, hiburan, ya, penghibur sentiasa meletak harga yang paling mahal kan. Ada juga manusia sanggup membayar untuk dia terhibur, happy, ya, janji kita happy.
berapa jam saja. Tetapi kita tidak mau yang penghibur, yang percuma, yaitu Roh Kudus yang menyegarkan kita, seperti Raja Daud yang memulihkan kita. Kenapa kita tidak mendekat kepada Dia? Ini gambaran, Ia menyegarkan jiwaku. Nah, jiwa ini, saudara, Ia menggambarkan emosi. Seringkali orang kata sakit jiwa. Nah, kalau kita sakit jiwa macam mana? Lain alamat, ya kan? Ya, sakit jiwa sudah lain alamatnya. Nah, kalau jiwa kita sakit, apa obatnya? Ya, kalau Anda makan drugs, misal kata obat-obatan, kita punya body yang jadi mangsa, buah pinggang kita jadi mangsa. Maka pentingnya, saudara, ada sesuatu yang memulihkan jiwa kita, ada sesuatu yang menyegarkan jiwa kita. Ya. Manusia ini berusaha untuk menyegarkan jiwa kita, gagal juga, gagal. Tanpa keadaan yang utuh, yang sejati, yang boleh benar-benar memuaskan jiwa kita, saudara, yaitu Kristus Tuhan, Roh Kudus itu. Mari saudara, kalau Anda membaca Mazmur 23, Ia menyegarkan, Yesus menyegarkan jiwa kita. Yesus restore, memulihkan jiwa kita, dipulihkan dari keadaan itu. Lanjut saudara, kita lihat ayat seterusnya. Ya, ayat seterusnya dia katakan begini, saudara, yang dia katakan Ia menyegarkan jiwaku, dan Ia dalam terjemahan lain itu menyegarkan itu, saudara, dalam tulisan Ibrani dia menyegarkan is restore my soul, ya, memulihkan, membawa arti kepada pertobatan, ya, yang itu bertobat, ya. Kalau kita sudah dipulihkan, saudara, betul kan? Sudah pulih. Misalnya kita sudah pulih dari sakit penyakit tersebut. Apakah kita mau sakit balik kepada sakit itu? Contohnya sakit jantung. Sudah pulih. Tak mungkin kita mengidam kembali, seronok betul lah ketika saya sakit jantung. Sakit saya dilayani oleh oleh nurse-nurse, jurawat dilayani. Seronok betul, saya merindu kembali ketika saya itu. Tidak mungkin kalau sudah dipulihkan. Artinya itu ada perubahan, metanoia, perubahan 180 derajat, bukan 330 seker kan. Kalau 330 tuh ini titik mula ada, balik lagi bikin titik mula itu 180, ya, horizontal. Ya, itu pasti berubah. Tidak mau lagi kehidupan lama, tidak mau lagi keadaan itu. Contohnya sakit penyakit kan. Kalau Anda sakit kaki, Anda mau disembuhkan, ya, tak mungkin Anda mau akan sakit kaki lagi, apapun jenis penyakit itu dikatakan dalam Hebrew metanoia itu ada perubahan dalam jiwa dia tuh, mau satu yang baru, Tuhan. Kalau kita lihat, saudara, setiap perusahaan bisnis apakah hari ini, khususnya teknologi itu, mereka mau satu yang baru, mereka tidak mau tinggal yang lama, bisnis mereka tidak maju. Contohnya, saya bagi paling terdekat dalam teknologi komunikasi hari ini. Dulu ketika 90-an dulu, ada satu jenama handphone Nokia, sangat famous. Apa jenis model kah? Nokia sabun, orang kata 6610, letak saja itu Nokia Butterfly kah, apa kata yang paling kecil itu, ya, pun berharga ratusan, saya masih ingat ada 1.000, walaupun dia kecil pun orang mau beli. Berbanding dengan jenama lain semua tak boleh lawan. Tapi karena dia tidak update, ya, tidak mengemas kini kan, dia mau kekar yang lama. Maka perubahan hari ini seperti smartphone yang Anda ada sekarang maupun saya ada sekarang ini. Nah, itu orang tuh. Makanya saudara, itu yang mau kita segarkan, berubah kepada sesuatu yang baru.
Nah, macam mana mau dapat sesuatu yang baru, sedangkan kita manusia ini terbatas. Sesuatu yang baru dari segi apa, Pastor? Ya, sesuatu yang baru dari segi apa? Apa yang saya mau ubah? Kristen saya. Ya, apa yang mau? Nah, maka itu saudara, Raja Daud tidak memimpin. Karena lihat persepsi Raja Daud, dia tidak pergi sana sini, dia tidak pergi bertapa, saudara. Ya, cuma dia dedikasikan dia bersama Tuhan. Di samping dia melakukan pekerjaan dia sebagai seorang gembala, dia mendedikasi hidup dia kembali kepada Tuhan. Untuk satu yang baru, untuk satu perubahan, untuk satu perubahan. Saya percaya ketika dia melihat domba-domba dia, saudara, azam seorang gembala itu ataupun peladang itu semua ingin menghasilkan ternak yang banyak, yang baik, ya. So masa itu tidak ada teknologi seperti penemuan-penemuan baru, peladang-peladang pada hari ini kan. Nah, mungkin masa itu dia kemungkinan lah, masa itu dia ingin memikirkan apa yang saya mau untuk memajukan peladangan domba saya can produce yang banyak. Masa itu bergantung saja kepada Tuhan. Apa tak hidup kita pada hari ini kita meletak pergantungan hidup kita kepada Tuhan, ya. Nah, poin saya, saudara, supaya kita harus berubah, ya. Bertobat kan arti itu berubahlah daripada keadaan lama, perubahan supaya kita diadaptasikan, ya, untuk menyegarkan kita, untuk kita bergerak kepada next level. Mungkin Anda pernah dengar khotbah saya tentang next level itu apa? Apa yang kita achieve, ya. Next level tidak mestinya berapa tahun kita menjadi Kristen. Kalau kita belajar dalam dunia luar tuh kan, kalau kita semakin lama kita belajar, semakin kita berada pada next level. Tapi kalau kita belajar sentiasa gagal, macam mana kita mau next level? Begitu juga kita di dalam Tuhan. Ya, sama hal, kita belajar dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala keadaan. Ada kegagalan dalam hidup kita, kita bangun balik. Sebab Tuhan itu ada dekat kita. Seperti Raja Daud berkata, semua ini kita tahu, tidak pernah kau pandang hina hati yang remuk hancur. Bahkan Tuhan boleh, itu kebaikan Tuhan. Semakin kita remuk datang kepada dia, Tuhan sangat berkenan untuk dia pulihkan, restore balik, supaya kita berubah. Dan apabila kita berubah, jangan kita kembali. Amin. Terus saudara, kita lihat ayat seterusnya. Ya. Ayat seterusnya menceritakan begini, saudara. Ia menuntunku ke jalan yang benar, kan? Ayat seterusnya itu berbicara Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Nah, sebagai seorang penuntun atau pembimbing, ia bukan saja menyegarkan, memulihkan, ya, ya, tetapi ia harus ada kepemimpinan yang padu, ya, dari tidak hanya disegarkan, dia memberi, contohnya memberi kita makan, apapun, tetapi kita tercari-cari. Siapakah? Jadi pertanyaan di sini, apa dikatakan ke jalan yang benar? Nah, siapakah yang boleh menuntun kita ke dalam jalan kebenaran? Dan arti kata lain, Pastor, apa itu kebenaran? Kan banyak orang bertanya, apa itu kebenaran? Nah, jangan silap ya, bukan Papa Zola ya, kebenaran. Ya, seperti dalam Bapak-Bapak, bukan itu ya. Apa itu kebenaran? Ya, banyak terjemahan ataupun doktrin lain. Yang cuma saya pendekkan kebenaran itu seperti orang berkata, kamu harus cakap benar atau tidak. Nah, kebenaran itu, saudara, dia utuh, tidak hancur di mama waktu, sentiasa ada. Sebagai contoh, kebenaran Yesus Kristus Tuhan. Nah, kalau kita masih meragui
masih tidak percaya, Anda pergi bilik Anda masing-masing berdoa, tanya Tuhan, Yesus, saya datang kepadamu, apakah engkau betul atau Tuhan? Yesus tetap nyata. Nah, buat saya itu kebenaran. Sebab betul nyata kan? Sebab betul nyata. Itulah kebenaran. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus mengaku, dan sampai hari ini banyak kita mendengar kesaksian orang di seberang sana mengenali kita, sebab mereka tercari apa itu kebenaran. Saat mereka mencari, mereka menemukan Yesus. Ternyata Isa Masih itu benar adanya. Ya, itulah kebenaran. Ya, jadi siapa yang menuntun kita kepada kebenaran ini, saudara? Amin. Siapakah menuntun kita? Makanya Raja Daud membayangkan kebaikan Tuhan, ia menuntunku ke jalan yang benar. Ya, jalan yang benar. Begitu kebaikan Tuhan terjadi, jalan yang benar. Manusia tercari akan benar. Siapakah yang benar? Aku atau dia? Siapa benar? Ya, jiwa kita mencari kebenaran. Jadi kebenaran itu yang saya mau katakan menuntun, di mana ia menunjuk teladan, saudara. Kan? Menunjuk teladan. Nah, kalau tidak ada teladan, kalau tidak ada cikgu yang mengajar murid, tak mungkin ada cikgu, guru. Betul? Harus ada teladan diikut. Ya, guru mengajar guru yang akan datang. Ya, supaya dia menjadi guru. Begitu juga dengan kita. Yesus memberi teladan. Ia menuntun, bukan menunjuk. Tuh pergi sana, tuh pergi sana. Tapi dia dari dia, oh kamu itulah, kamu itu. Dia bawa kambing dia bawa kita, saudara. Biasa orang penuntun di hadapan kan, tak mungkin yang menuntun. Misalnya kalau kita ke konvoi kan, kita mau pergi destinasi mana, kita tidak tahu. Yang tahu itu harus di hadapan, bukan yang tahu itu di belakang. Oh ada, oke, belok kiri. Kalau anda pakai kereta, oke, belok kanan apa sini. Tak mungkin lah. Yesus berada di hadapan. Dia memberi teladan dalam hidup kita ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar. Itu yang Yesus rindu untuk kita lakukan. Bersama Yesus melakukan perkara yang luar biasa. Sebab teladan sudah Yesus berikan. Ia menuntunku. Ini menyifatkan kepimpinan yang padu kan. Ya, kebenaran. Yesus menuntun. Selanjutnya saudara, kita lihat ini. Ya, selain memulihkan, kalau kita baca ayat kita tadi, saudara, balik kepada ayat kita tadi, ayat yang itu kan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar. Nah, ini menarik satu keadaan di mana itu memulihkan itu, dengan arti kata lain, saudara, memulihkan itu ada satu kemurnian. Pulih kan? Memulihkan kita kepada bentuk yang asal. Apa yang dipulihkan? Contohnya, badan kita sehat. Apabila kita sudah kena sakit, kita mau dipulihkan, kita mau disembuhkan kepada keadaan yang sedia ada sebelumnya. Betul? Ya. Tidak pernah kita dilahirkan dengan keadaan masih sakit saja. Pasti kebanyakan waktu hidup kita sehat. Ya, kita mau dipulihkan, itu dikatakan kemurnian, bentuk yang asal kita itu. Ya, sebab itu Tuhan memberi teladan kemurnian itu. Nah, seperti mana yang saya mau lakukan kemurnian ini ke bentuk asal, bagaimana kita kembali kepada kasih mula-mula. Seperti beberapa minggu ini kita sudah melihat dalam 2 puasa ini kita, itu tentang
kasih memula Tuhan menegur gereja di Efesus kan, itu dalam Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, teguran Tuhan Yesus buat gereja Efesus. Nah, mari saudara kita segarkan hidup kita di depan Tuhan, supaya kita kembali kepada kemurnian asal. Ya, Tuhan sangat rindu. Sebab ketika Tuhan mencipta manusia itu adalah gambar kaliknya Tuhan, gambaran image of God. Ya, gambaran Tuhan. Tuhan mau pulihkan kita kembali. Ya, kemurnian itu. Supaya kita murni. Dan akhirnya saudara, ini mengatakan oleh karena namanya. Ya, oleh karena namanya. Nah, kemuliaan Tuhan itu sendiri, ya, kemuliaan Tuhan. Karena oleh karena namanya ini menyifatkan begini. Yang saya mau katakan di sini, saudara, ya, oleh karena namanya. Jadi dengan arti kata lain, siapakah tonggak dalam hidup kita ini? Siapakah sebenarnya dalam hidup kita? Oleh karena namanya, nama Tuhan, kemuliaan Tuhan. Oleh karena namanya, ya. Kalau kita lihat dalam ayat kita ini, saudara, oleh karena namanya, sebab nama seperti dia tidak dapat menyangkar dia mengalami kesetiaan, sebab kebaikan Tuhan itu tertular dalam hidup kita. Mari saudara, agar pagi hari ini kita kembali kepada keadaan yang asli kita, di mana Tuhan itu rindu memulihkan hidup kita, saudara. Sebab di dalam Tuhan itu tidak ada sesuatu yang harus kita sembunyikan. Ya, sebab di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang harus mari oleh karena namanya ini menyifatkan sesuatu gambaran hidup kita tanpa Tuhan. Saya mengambil contoh begini. Kadang-kadang dalam hidup kita ini sering berbicara begini. Banyak orang berkata kalau sesuatu itu tidak diselesaikan dalam hidup, hanya Tuhan yang tahu. Kalau kita tidak dapat membalas ke apapun, biar Tuhan yang membalas kebaikan. Hari ini, apakah kita benar hidup dalam kemuliaan Tuhan? Apakah kita sudah benar berada dalam kemuliaan Tuhan? Apakah kita menyadari benar sungguh oleh karena namanya, nama Tuhan, ya, yang menghibur kita, yang menuntun kita, bahkan yang memberkati kita. Biarlah kita hidup dalam kemuliaan Tuhan, hidup dengan penuh ikhlas di hadapan Tuhan. Ya. Saya bagi contoh begini yang saya maksudkan. Kalau Anda terjumpa sejumlah uang yang banyak, kan? Oh, puji Tuhan, ini yang ku dapat. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Apakah itu benar ikhlas di hadapan Tuhan atau tidak? Yang sebenarnya itu bukan uang Anda. Yang sebenarnya itu bukan orang memberkati Anda. Bayangkan Anda pada orang yang tercicir uang. Macam mana perasaan Anda? Pasti berserah kepada Tuhan, tolonglah, maafilah. Tetapi di pihak lain pula itu yang saya maksudkan. Lalu setelah Anda mendapat 9 uang itu, Anda merupakan kebaktian kesyukuran. Aduh, bagaimana ini? Ya. Nah, itu yang saya katakan kemuliaan Tuhan ini oleh karena namanya menuntun kepada keikhlasan yang benar. Amin. Mari kita kembali kepada Tuhan. Ya. Mari kita hidup dalam itu. Yang pertama itu memulihkan, seterusnya bertobat, kemurnian teladan, dan kemuliaan Tuhan ini. Jadi keep di kemuliaan Tuhan. Apakah kita hidup sesuai dengan kemuliaan Tuhan itu, saudara? Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, walaupun ia seberingkas buat pendengaran jiwa kami, di mana kami belajar dalam Mazmur 23 ya Bapa. Pulihkan kami, murnikan hati kami Tuhan, sebab kami tahu bahwa satu-satunya juru selamat dalam hidup kami, satu-satunya yang dapat menyegarkan kami itu Roh Kudus-Mu ya Bapa. Puji dan mulia nama-Mu Tuhan, berkati firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami percaya dan berdoa. Amin. 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 Baik, sekali lagi ucapkan terima kasih. Selama ini kalian setia mengikuti ibadah online kita. Memang kita tidak seberapa banyak pun, sama juga kalau visiker. Tetapi saat Anda mempelajari firman Tuhan, bulan ini bulan kemerdekaan, orang kata biar kita merdeka dalam Kristus, dan semuanya kita belajar juga. Dan seperti biasa, atas sumbangan Anda boleh Anda ingin ataupun Anda minggu depan Anda bawa untuk di gereja persembahannya. Mari kita berdoa buat berkat Tuhan, saudara. Berkati Tuhan setiap pemberian umat-Mu. Kami percaya tangan-tangan-Mu di surga akan memberkati kembali, sebab kami percaya Tuhan akan membuka tiga-tiga langit untuk berkati persepuluhan kami, berkati persembahan kami Bapa. Kami percaya juga ibadah kami pada hari ini, kami itu Tuhan. Mari kita angkat tangan bersama. Engkau Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu dimanapun engkau berada saat Anda mengimani Tuhan. Tuhan itu penghibur, Tuhan itu penuntun, Tuhan itu memberi kebaikan dan kemurahan-Nya dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Semua ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya dan berdoa. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati semua kita, baik yang melayani dimanapun di luar gereja kita, yang melawat gereja kita. Tuhan Yesus memberkati dan memenuhi segala keperluan hidupmu dan keluargamu. Amin. Amin.